Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Novella. Nama saya Tiara Septianhayu. Nama saya Revi Nanda. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang perbandingan sistem ekonomi. Sistem ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama adalah pengertian ekonomi kapitalis. Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Sejarah ekonomi kapitalisme. Sejarah kemunculan liberalisme atau kapitalisme terbentang dari sejak abad ke-15 saat Eropa memulai era kebangkitan mereka sampai sekitar abad ke-18 Masehi. Setelah sebelumnya, dari sejak abad ke-5, orang-orang Eropa hidup dalam era kegelapan. Dr. Abdurrahim Syama'il mengatakan, liberalisme secara teori politik, ekonomi, dan sosial tidak terbentuk dalam satu waktu dan oleh satu tokoh pemikir. Akan tetapi, ia terbentuk oleh sejumlah pemikir. Selanjutnya, ciri-ciri sistem kapitalisme. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama adalah pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Yang kedua adalah perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Yang ketiga, manusia dipandang sebagai makhluk homo economicus yang selalu mengejar kepentingan dan keuntungan sendiri. Yang keempat, paham individualisme didasarkan materialisme. Selanjutnya, prinsip dasar ekonomi kapitalis, yaitu kebebasan penuh dalam melakukan kegiatan perekonomian dan semua orang bebas bersaing untuk mendapatkan laba sebesar. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya, sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis ialah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Sejarah ekonomi sosialis. Munculnya sistem ekonomi sosialis dimulai dari kritik terhadap kapitalisme, yang pada waktu itu kaum borjuis mendapat legitimasi gereja untuk mengeksploitasi. Dari situlah Marx mengkritik sistem kapitalis yang tidak sesuai dengan aspek kemasyarakatan sehingga muncul ekonomi sosialisme. Ciri-ciri ekonomi sosialis. 1. Lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivisme. 2. Peran pemerintah sangat kuat. 3. Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Prinsip dasar ekonomi sosialis. 1. Pemilikan harta oleh negara. 2. Kesamaan ekonomi. Dan terakhir, disiplin politik. Materi selanjutnya, pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa. Selanjutnya, sejarah sistem ekonomi. Sistem ekonomi Islam pertama kali dirintis oleh fuqaha, di antaranya adalah Zaid bin Ali. Menurutnya, penjualan kredit yang harganya lebih tinggi itu hukumnya sah. Menurut Abu Hanifah, beliau meragukan akad salam karena hal tersebut mengarah pada perselisihan. Ketiga, Abu Yusuf. Beliau dikenal mengenai pemikiran masalah pengendalian harga dan beliau menentang penguasa menetapkan harga. Selanjutnya, ciri-ciri ekonomi Islam. Akidah sebagai substansi campur mimpi yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Kedua, syariah sebagai batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi. Dan yang terakhir, akhlak fungsi sebagai parameter dan optimalisasi kegiatan ekonomi. Untuk prinsip-prinsip ekonomi Islam, pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Kedua, Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas waktu tertentu. Ketiga, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Keempat,
Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Kelima, ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunanya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Yang keenam, seorang muslim harus takut terhadap Allah Subhanahu wa taala dari hari penentuan di akhirat nanti. Ketujuh, zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau hisab. Yang terakhir, Islam melarang riba dalam segala bentuk. Berdasarkan tiga sistem ekonomi tadi, dapat disimpulkan perbedaan ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. Berdasarkan konsep sumber kekayaan, kapitalis sumber kekayaan sangat langka, sosialis sumber kekayaan juga sangat langka. Islam sumber kekayaan alam semesta dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kepemilikan, kapitalis, setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Sosialis, sumber kekayaan didapat dari pemberdayaan tenaga kerja atau buruh. Islam, sumber yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan tujuan gaya hidup perorangan, kapitalis, kepuasan pribadi, sosialis, kesejahteraan penghasilan di antara kaum buruh, Islam, untuk mencapai kemakmuran di dunia dan akhirat. Baiklah, itu saja penjelasan materi dari kami mengenai perbedaan sistem ekonomi Islam. Semoga kalian bisa memahami dan mengambil poin-poin penting dari materi yang kami jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.